Oke, Ya, aku berlanjut ke pertanyaan kedua, Pak Wahyu. Dengan sisa 2 hari perdagangan sebelum penutupan tahun 2024, bagaimana proyeksi atau prediksi Pak Wahyu mengenai posisi akhir IHSG pada tahun ini, Pak? Selain itu juga, adakah proyeksi Pak Wahyu terhadap IHSG di awal tahun 2025, Pak? ya. Jadi eh, tadi sebagian sudah saya spill ya, saya perlihatkan bagaimana sih eh, potensinya gitu. Seperti melanjuti pembicaraan tadi, memang tren ya penegasannya keywordnya adalah tren masih belum menguntungkan, sentimen belum menguntungkan, sentimen global, sentimen AS, Wall Street, Trump belum menjadi angin positif buat IHSG. Jadi bukan hanya IHSG, jadi ASEAN, emerging market, negara berkembang belum begitu baik. Bahkan China kemarin juga memberikan stimulus lagi untuk mendongkrak ekonominya dan bursanya. Gitu. Jadi Wall Street memang menjadi gadis cantik yang sedang sehat. Kalau kemarin kan gadis cantik yang sedang sakit, di mana akhirnya ada dalam tanda kutip entah itu selingkuhan atau istri kedua lari ke kita terutama yang selalu diuntungkan gitu. Nah kali ini memang kita tidak diuntungkan dengan cantik dan sehatnya Wall Street. Jadi kita harus mengakui bahwa kapital outflow mengarah ke sana. Bukan hanya kita, Cina juga dan lain-lain mengarah ke sana ke Amerika Serikat. Balik lah. Jadi tapi sekuat sentimen itu tidak membuat IHSG bear market atau setidaknya masih di atas psikologis 7.000 saat ini. Jadi eh, akhir tahun ini kita sepertinya masih melihat lower consolidation dengan sedikit-sedikit pelemahan tipis-tipis lah, tapi masih kuat, cukup signifikan lah bertahan di sekitar 7 ribuan. Jadi eh, lagi-lagi LQ45 atau blue chip dan sektor keuangan atau perbankan masih menjadi pemberat yang sulit mengangkat ya. Apalagi kalau dari kebijakan suku bunga kita hanya cut rate sekali. Sementara Amerika cut rate beberapa kali dan masih akan lagi cut rate di tahun depan. Setidaknya 2 kali lagi. Jadi sektor keuangan masih kurang balance lah, masih kalah dengan Wall Street. Gitu. 2 hari ini jadi ada pelemahan sedikit tapi bertahan konsolidatif ya, bertahan tipis-tipis lah, mendekati 7.000 atau 6.900-an, tapi nanti sepertinya mencoba di 7.000 dan di awal tahun outlook-nya masih negatif. Seperti saya bilang tadi ada January effect yang kemungkinan tidak bisa diharapkan. January effect yang semangat tahun baru, semangat cuan, tapi kita malah kayak kurang-kurang gimana gitu. Kalau waktu di pemilu Trump kalah waktu itu 4 tahun yang lalu, January effect gagal terjadi di Amerika Serikat karena terjadi krisis di Capitol Hill ya. Jadi ada serangan masuk dari para demonstran ke sana dan Wall Street memerah. Kali ini kayaknya enggak deh. Mereka sedang berbahagia dengan kemenangan dan Wall Street akan naik dan kita yang masih tanda tanya dan kemungkinan negatif di awal tahun Januari effect terjadi Wall Street, tapi kalau kita terjadi negatif Januari effect. Jadi 3 hari atau sepekan ke pertama 2025 masih belum bisa, setidaknya belum bisa mengharapkan rebound signifikan. Oke, baik. Ya, walaupun 7.000 masih menjadi key level ya, kayak gitu. Oke, Pak Wahyu. Tadi penjelasan Pak Wahyu sangat panjang dan apa namanya ya, mengulas gitu ya. Karena Pak Wahyu menjelaskan proyeksinya terhadap IHSG pada akhir tahun ini ya memang masih sentimennya di atas 7.000 ya, Pak. Sedangkan nanti di awal tahun 2025 atau Januari justru nanti akan Januari efeknya negatif gitu ya, Pak Wahyu. Walaupun mungkin di Amerika gitu akan terjadi positif, tapi di Indonesia sendiri kita belum tahu ya, Pak. Karena memang posisi dari pemerintahan juga peralihan gitu masih belum ada, kayaknya belum ada apa ya namanya ya, titik terangnya gitu ya Pak. Ya, Oke, ya begitu. Jadi oke. semangatnya agak-agak kalah gitu. Kita kalah semangat lah dengan Kalah Wall Street. semangat ya, harusnya semangatnya harus terus membara ya Pak supaya pasar Iya, saham di iya. Indonesia tetap harus menghijau nih sahabat finansial. Oke.